paling mahal pernah saya jual itu sekitar 15 juta. Man, and Mat, oke, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita kedatangan dua tamu, satu manusia dan satu lagi ekor ya. Satu manusia, satu lagi non manusia. Oke, sebelumnya ini di samping saya sudah ada Bro Fadil. Yo. Apa kabar Bro? Sehat Bro? Sehat. Bro Fadil dari Musang Lovers Aceh. Ya, Musang Lover Aceh. Oke, orang-orang pecinta musang, Betul, komunitas betul. pecinta musang. Ya. Oke, sehat nih Bro? Sehat lah. Santai-santai ngopi-ngopi dulu. Iya, Oh, iya, ngeteh kita. Ngopi nggak makan. Nggak makan ya? Nggak makan kopi. Kenapa? Kan tapi Lambung. pecinta musang. Musang itu kan kopi dimakan sama musang jadi luwak ya? Ya, Bukan, betul. beda. Jadi kopi luwak. Jadi kopi luwak ya. betul. Oke. Nah, kalau si yang punyanya empunya tadi ada dua tamu nih. Yang satu manusia udah kenalan. Mungkin kita kenalan nih sama satu lagi. Siapa namanya mungkin? Ada namanya? Moldy. Moldy. Ya. Wah. Kayak gitaris siapa tuh? Gitaris Raja. Ya. Waduh. Ngeri nih. Mana si Moldy-nya nih? Kita taruh sini. Boleh. Moldy. Bentar. Waduh. Ho. Hop. Kayaknya kandangnya sana aja nggak? Kandangnya sana aja. Mungkin di pangku aja ya. Ya, boleh. Di pangku aja deh kayaknya. Oh. Hop. Kasar. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Aman ya? Aman. Aman. Hey Moldy. Apa kabar? Ya. Wes. Itu enggak digigit tuh? Ada gigit, ada yang enggaknya. Besar ya? Besar. Ini udah umur 7 tahunan. 7 tahun? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah? Iya. Waduh, Hmm. 6 tahun setengah kalau anak udah masuk SD itu. Itu pelihara dari kecil, Bro? Dari umur 3 bulan. 3 bulan pelihara. Iya. Waduh. Ketemunya di mana? Liar atau Kebetulan kita beli di forum jual beli. Oh, gitu. Ya. Ini kayaknya agak stres dia. Oh ya, kedua. Pipis. Oh, pipis. Kita taruh lagi aja ya. Boleh. Oke. Boleh kalau enggak, taruh aja dulu deh. Sambil nanti kita keluarin lagi. Kita pipisnya. Waduh, jadi gimana? Perlu kita cut dulu nih enggak? Enggak perlu. Nggak apa-apa ya, aman ya? Bau musang. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Itu saya dari tadi perhatikan bulunya. Ya. Apa ada mirip domba kan? Iya. Musang berbulu domba. Nah, Oke, kenapa sih Bro suka dengan tertarik dengan musang? nah, oke. Mungkin Abang orang yang ke 100 berapa kali ya? 1001 kali ya. ya? Yang nanya, kenapa musang? Heeh. Sebenarnya gini. Terlanjur. Udah terlanjur. Terlanjur jatuh hati. Jadi ceritanya dulu Mm-mm. kita saya baru nikah. Terus sama istri juga sama-sama suka sama hewan. Kita punya kelinci, punya hamster kecil-kecil dulu. Terus ada ayam. Kemudian ayam biasa atau ayam kati hutan? kecil. Ayam hutan. Oh, yang kati kecil-kecil ya, benar-benar. Nah, terus Udah ngintip dia tuh. mau keluar. Atau ininya di sini aja ya, gimana? Kelihatan nggak? Serah? Gimana? Boleh. Atau nggak kelihatan kameranya gimana? Aman? Boleh? Nggak, maksudnya Gini. sama mejanya ya? Gimana? Gini aja ya? Oke. Oke. Nah, Mm-mm. jadi saya sama Woi, istri. ngintip ya? Saya sama istri. Gimana? Ayo. Oh, Ya. taruh. Meja ya. Gimana? Oke, yang ngintip dia tuh. Nggak apa-apa sih, biar aja dia ngintip. Nggak apa-apa, biar aja. Kan udah jauh dari kita kan, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ini yang apa? Membawa acara takut. Sebenarnya bukan takut, kita agak-agak Ya, geli karena belum ya, kenal kan. Jadi nggak kenal maka nggak sayang Ya, gitu betul. kan. Ya kan Moldy Moldy. gitu ya. Nah, jadi ceritanya Gimana? kita pergi ke toko hewan, Oke. hewan Hmm? mau beli empan pakan
pakan hewan. Tiba-tiba lihat ada bayi musang 2 ekor. Terus kita beli. Kita beli. Nah, itu tahun 2013. Kemudian karena saya pernah pengalaman pelihara musang itu gagal pelihara makannya, kemudian dia mati. Terus saya searching di Facebook. Dulu kita main di Facebook. Ada ternyata ketika saya searching itu ada grup namanya Musang Lover Indonesia. Yang waktu itu anggotanya cuma 1.000 orang, sekitar seribuan orang, nggak sampai 1.000-an. Nah, di situ kita sharing tentang perawatan, care sheet-nya gimana. Dan alhamdulillah di situ saya mulai belajar cara pelihara musang segala macam. Dan ternyata nggak sendiri. Oh gitu, rame seluruh ya? Indonesia ada ya. Nah, mulai dari situ saya coba cari kawan di Aceh yang juga sama pecinta musang. Dan ternyata ada di Aceh yang sama-sama suka sama musang. Ada ya? Ada. Dan rame ke ini berapa orang sih? Di awal-awal kita cuma ada 5 atau 3 orang di Banda Aceh ya, di Banda Aceh, di luar nggak tahu ya, belum kenal. Terus kemudian berlanjut kita mikir kenapa nggak buat suatu komunitas, yang ada bisa berbagi informasi edukasi untuk kawan-kawan tentang perawatan, supaya nggak salah, karena kan dulu kan orang beli suka terus mati nggak tahu perawatannya. Gitu ya. Kemudian kita buat wadahnya, ada komunitas, kita share, ada buat grup di Facebooknya. Kalau dulu kita nama Facebooknya Musang Lover Aceh, bisa tag di Facebook. Instagramnya ada? Instagram kita nggak buat ya, belum buat mungkin ya. Belum buat. Ya, benar. Nah, kemudian kawan-kawan mulai tertarik tentang musang. Ada musang, pelihara musang. Dan seiring jalannya waktu itu jalan terus. Ada sekitar terakhir itu awal-awal ya. Kalau di awal ada sekitar 20-an orang. 20-an orang. Kalau sekarang sih banyak, cuma nggak tergabung lagi dalam komunitas. Oke. Bro, ada berapa ekor nih di rumah? Sekarang ada 5. Dulu sempat 14. Iya. Berarti kalau main bola udah cukup dan ada pemain cadangan 3 orang ya. Iya. Oke, sekarang ada 5. Ini apa nih? Jantan betina? Jantan. Ini cowok ya? Satu-satunya pejantan yang untuk ternak di rumah. Bro, ini sepertinya tadi agak-agak gimana gitu. Ini udah tenang gitu. Kenapa? Apa karena nggak dipegang atau gimana? Sebenarnya dia kan ini hewan malam. Hewan malam, cuman kita karena kita bawa, dia menganggap ini masih jam tidurnya. Jadi kalau kita ganggu, dia tetap stres. Nah, kalau misalnya kita keluarkan dari box tapi di atas meja kaca itu kita taruh, gimana? Coba kita tes. Kita tes ya. Ya. Oke. Maksudnya biar lebih menarik gitu ya mungkin ya. Oke. Kadang kelihatan Firman ya. Aman ya. Nampak ya misalnya di atas ini ya. Atau kok jangan dekat-dekat. Di situ aja. Tidur. Bobok lagi. Masih siang gitu kan. Kalau manusia apalagi belum bangun udah siang gitu. Sana aja. Sana aja. Udah tidur. Ya, dia lagi ini mungkin nih, lagi pemetaan nih. Ya. Kalau yang ini memang, kalau musang ini banyak karakter. Oh gitu. Ya. Ini karakter yang apa ya? Istilahnya belangsa. Gado. Ya. Agak lasa ya. Agak lasa. Bro, pernah digigit enggak, Bro? Pernah sih. Pernah. Sakit. Lumayan. Ini jadi cakarnya masih ada, giginya masih ada semua lah. Masih lengkap. Sempat demam ya katanya kalau digigit musang. Tergantung daya tahan tubuh kita juga. Oh gitu ya. Jadi musang nih dia gigit kalau merasa terancam. Kalau nggak terancam dia nggak gigit. Oh gitu. Ya. Ini sedang terancam dia enggak ya? Dia stres karena kondisinya kita belum pernah lokasi gitu ya. Nah, cocoknya memang sih malam. Tapi malam dengan banyaknya lighting kan juga dia akan menganggap ini siang ya. Apa ngepup? Kinan. Wah, ngeri juga ngepup di sini ya. Enggak.
Oke, ini dulunya di 3 bulan masih kecil ya. Kecil. Oke, makanannya apa sih? Nah, kalau untuk makan, nah ini kan kita perkenalan. Nah, kalau musang ini kan dia hewan liar, hewan liar yang udah mulai masuk ke area warga. Kalau di sini, kalau di hutan tetap di hutan. Nah, yang ini jenisnya pandan, musang pandan. Pandan. Nah, kalau kecium bau pandan nggak? Udah cium nggak? Iya sih. Udah cium kan? Iya. Mungkin 3 hari nggak bau, nggak hilang. Waduh. Harus pakai pengaruh nih. Iya. Jadi ini pandan. Kalau yang di Takengon buat kopi itu namanya bulan, musang bulan. Musang bulan. Luwak ya. Luwak. Nah, kalau dia bisa makan kopi juga? semua bisa makan kopi. Nah, semua musang itu kan dia sebenarnya omnivora, makan semua segalanya. Dia makan buah sebenarnya. Kemudian dia makan serangga, dia makan hewan-hewan kecil, Nah, kenapa ada kasus dia makan ayam? Karena area dia sebenarnya area rumah kita itu area dia. Nah, ketika dia nggak dapat lagi buah-buahan, terus nggak dapat lagi kodok atau segala macam yang makan ayam ya, apalagi ayam kecil ya. Nah, makanya kita nggak boleh egois sebenarnya. itu jatah dia, hak dia, area dia. Manusia ini kan egois. Bener sih, tapi saya kayaknya enggak nih. Kalian egois nggak? Man. Nah, saya pernah kejadian ini musang. Dia lah. Dia lepas kemudian makan ayam tetangga. Kemudian gimana? Ya karena tetangganya udah kenal, tahu ya saya bayarin ayamnya. Saya harus bayarin ayamnya. Harus bayarin ya. Gitu. Jadi kalau lepas balik lagi dah. Balik. Kalau semua musang yang dipelihara dari kecil lepas pasti balik. Oh gitu ya, karena udah jinak ya. Ya, cuma ya masa nunggu baliknya itu enggak jam berapa, mungkin subuh, jam berapa gitu. Oh gitu. Ya. Balik ke kandangnya lagi ya. Oke, perawatannya gimana tuh? Ribet nggak sih? Perawatannya. Nah, tadi pakan dulu ya, pakan. Pakan sebenarnya tergantung. Musang ini bisa kita buat mewah, bisa kita buat murah. Pakannya itu bisa buah pisang, pepaya yang murah-murah. Bisa kita buat mewah pakai susu segala macam. Susu apa tuh? Susu kalau untuk yang bayi itu susu khusus. Susu non laktosa. Susunya anak manusia juga? Anak manusia, tapi yang rendah gula. Waduh, berat juga ya. Saya itu habis per bulan juga lumayan tuh untuk susu anak-anak ya. Nah, ini minumnya pakai dot juga. Betul, minumnya pakai dot juga, pakai spet juga. Nah, sama, kita kan ini kan makhluk juga, makhluk ciptaan Tuhan juga. Iya. Nah, sama, perlakuannya sama sebenarnya. Sama ya. Susu juga ya, karena apalagi masih kecil ya. Yang harusnya dia kan pasti menyusui dengan ininya ya, induknya. Iya. Nah, kalau buat kawan-kawan mungkin ada yang mau pelihara, itu saran saya jangan beli yang udah besar, yang udah keluar tumbuh gigi itu jangan beli dari situ. Biasanya kan orang dapatnya dari jual beli di grup Facebook ataupun di toko-toko hewan ya, toko hewan. Ya kalau yang besar ya jangan dibeli. Tetap belinya yang baru keluar giginya sedikit baru keluar gigi, itu pasti jinak. Gitu ya. Jinak. Itu kalau pasarannya bayi-bayi musang itu berapa sih harganya, Bro? Ya kalau nggak, kurang etis ya kita ngomong harga. Tapi nggak apa-apa sih, karena kan biar tahu aja nih. Ya, kalau di Aceh sih standar masih harga 200.000, 100.000-an. Oh, itu masih bayi. Kalau udah segini berapa? Ini tergantung orang jual, tergantung mau jual. Perawatannya kan mahal. Oke, Bro Fadil berapa nih kira-kira kalau nggak dijual? Kalau seandainya dijual? Nggak dijual. Atau ada yang pernah nawar? Ada pernah nawar? Yang nawar banyak tapi tetap nggak dijual. Ya, dengan angka berapa ditawar? Ada yang pandan biasa ini, ada yang harga 800, 600. Pernah ditawar 800? Pernah. Okay. Nah, kalau yang untuk yang ada value-nya, yang biaya besar biayanya itu kita punya di Aceh punya namanya musang putih, musang lukistik. Jenisnya jenis musang pandan juga, tapi warnanya putih semua. Putih albino ya? Ya, kayak albino. Albino juga punya Aceh. Nah, sebenarnya jadi kan kita punya grup
Facebook tuh yang seluruh Indonesia. Di situ dari mulai saya gabung sampai sekarang itu perkembangannya pesat kali ya. Kita dulu cuman kenal musang seperti ini. Nah, kalau misalnya kawan-kawan searching di Facebook musang, itu sekarang sudah ada musang yang mukanya putih. Pakai bedak. Putih semua. Pakai bedak bukan? Enggak. Oh, bukan. Putih, kelainan genetik dan itu diternak, bukan dari hasil alam. Ternak. Oh. Nah. Oh, ini ya perkawinan silang ya? Ya bisa dibilang Bisa jadi, perkawinan silang, tapi dia memang genetikanya seperti itu. Dikawinkan sama kelinci putih mungkin? Bukan. Enggak. Jadi, nah, udah mulai. Mana tahu gitu. Kenapa? Udah mulai enggak suka deh. Oke, kalau enggak diamankan aja sih. Enggak apa-apa. Masih bisa dikontrol ya. Masih bisa. Terus dengan sebesar ini itu pernah apa ya? Kan pasti di keluarga mungkin sorry bro, tadi bilang udah nikah. Udah punya baby? Udah 3. Nah, anak-anak gimana nih dengan ini? Anak-anak ya justru banyak sih kawan. Kayak tadi juga ada tanyain kenapa gimana anak-anak gimana. Justru saya dari kecil udah mulai kenalin sama musang. Jadi sudah akrab ya? Udah akrab. Ya apa tadi? Kenapa digigit? Enggak. Kalau saya bilang kan anak-anak lain mainnya boneka. Anak saya mainnya musang. Mainnya musang. Jadi banyak yang ini juga kan yang bully apa ini main musang. Enggak. Emang musang itu patut dimainkan, enak dimainkan. Jadi ini kan karena kita bilang hari ini kita mau datangkan pecinta musang kemari, sehingga penonton kita hari ini ada yang kalangan anak-anak nih. ada pecinta juga ya. Iya. Saya anak-anak juga kan pasti menarik ya dengan hal ini. Cuma takut biasanya nggak pernah interaksi kan. Iya. Sebenarnya kita kan perkenalan sama hewan tuh kan suatu edukasi juga untuk anak-anak. Di rumah saya bro ada kayaknya sebesar ini juga deh, sepasang. Tapi saya jenisnya juga kurang tahu, besar gitu. Kalau yang di rumah kita jenisnya jenis ini. Jadi sini ya? Jenis ini. Jenis pandan gini. Itu cara nangkapnya gimana sih? Kalau misalnya ada di rumah atau di sekitar. Nah, buat apa dulu? Ditangkap buat apa? Kasih ke bro Fadil. Enggak. Nah, jadi lanjut cerita ya. Kita ngambil musang dari alam. Kemudian kita rawat. Yang di alam kan ironi juga sebenarnya. Ya, kita punya komunitas yang besar. Sekarang paling anggota dari grup Musang Lover Indonesia itu 60.000 orang. Bayangin aja kalau satu orang punya 2 ekor musang, udah berapa? Yang hasilnya udah dari alam kita ambil. Terakhir kan terancam, kehidupannya terancam. Oh, memang ini sudah masuk binatang yang terancam? Ini bukan hewan dilindungi. Oh, bukan. Enggak masuk. Tapi kan kalau terus menerus kita kerjain seperti itu kan terancam dia. Nah, kita punya misi sebenarnya di grup kita itu, di komunitas kita itu mau domestikkan hewan ini seperti anjing sama kucing. Oh gitu. Iya, jadi hewan yang layak dipelihara. Iya. Nah, ya sana. Memang Sana. memang banyak yang menawarin nangkap di alam. Sini. Sini. Karena pecinta musang sini. Nah, nawarin ya dari alam kan nawarin kayak ke kita. Ini kita punya musang, mau nggak dikasihnya besar? Saya ngambil, saya lepasin lagi ke hutan. Karena apa? Biar jaga keseimbangan. Nah, saya pun sekarang udah mulai untuk program breeding. Kawin. Nah, kalau kita lihat di searching di grup Facebook itu, mereka udah jauh perkembangannya. Nah, udah ternaknya udah mungkin ratusan pasang, puluhan pasang. Gitu bisa. Ya? Iya. Nah, di Aceh sayangnya belum ada. Baru kita yang baru mulai. Oh. Ya, kenapa sih mau pegang musang? Siapa mau pegang musang? Sini. Atau Firman? Ayo dong. Challenge nih, Firman, Rahmat. Enggak apa-apa sih sebenarnya, enggak apa-apa. Dia enggak gigit. Enggak gigit. Atau enggak apa-apa, enggak gigit. Enggak apa-apa, jangan. Enggak apa-apa. Pegang aja, Bro. Enggak apa-apa. Man, sini, Man. Sini dulu. Saya udah nih. Enggak apa-apa, dia enggak apa-apa, enggak gigit. Udah nih, saya udah nih. Ya.
Kepalanya dijaga, Bro. Sini, Man. Yuk, sini, Nek. Sini. Pegang. Ya. Enggak apa-apa. Kepalanya sana aja, Bro. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kepalanya sana aja, Bro. Enggak apa-apa, betul. Enggak apa-apa. Kepalanya. Enggak apa, sini pegang nah. Nah, cepat mau pegang. Ekornya nih. Ya, mau pegang. Ayo. Iya, mau pegang enggak? Jangan di sini. Kamu mau pegang situ. Pegang. Sini duduk sini. Cepat. Kalau enggak duduk balik ke sana. Oke. Lihat aja dari situ. Nah. Ya. Oke, Bro. Jadi coba juga. Ini semua di rumah sebesar-besar ini? Ya. Wow. Itu kandangnya gimana sih? Kandang besar? Satu kandang maksudnya berlima mereka atau enggak? Satu kandang satu? Sebenarnya untuk standar kandang, untuk kawan-kawan mau pelihara, standar kandang itu bisa ukuran minimal 75. Kandang kucing 75 cm. Itu bisa. Itu kalau ya yang dananya mepet dari mepet kandang 75 bisa. Tapi kalau yang punya dana lebih boleh buat kandang besar kayak kandang berapa ukuran 2 meter kali berapa gitu. Yang ukuran besar yang sesuai ada pohonnya segala macam boleh. Boleh buat, nggak masalah. Ya. Bro, itu matanya kenapa sih? Nah, yang ini kebetulan umurnya kan udah tua dari 6 tahun setengah. Itu tergolong tua ya? Dia rata-rata berapa? Rata-rata kalau dia bisa hidup di tangkaran itu 15 tahun. 15 tahun? Ya. Kalau 6 tahun juga udah termasuk tua. 15 tahun udah SMP ya, men? Kalau disekolahkan ya? Sama kayak kucing-kucingnya segitu juga umurnya. Oh iya ya? Iya. Benar. Oke. Terus ini, Bro, kita ada pertanyaan nih dari Rezaan ya. Harga jual atau beli? Oh, tadi udah kita jawab ya. Iya. Itu. Yang termahal berapa sih, Bro? Jenis musang itu mungkin? Atau pernah ada nilai fantastis? Ada. Di harga kalau harga di saya yang paling mahal pernah saya jual itu sekitar 15 juta. Pernah sepasang. Jual 15 juta Sepasang yang putih tadi. Yang putih. Iya. Nah, 15 juta sepasang. Kalau mau lihat yang ada lagi punyanya ada YouTuber di itu ya, punya YouTuber set. Itu sekitar 25 juta seekor. 25 juta per ekor. Ya. Tapi kalau Bro Fadil sendiri 15 juta ya? Pernah jual 15 juta sepasang. 15 juta loh, Mat. 21 juta ya. Oh, kemarin ada Bro Akbar, itu sepatu Converse-nya itu kan. Dia koleksi sepatu Converse, itu rata-rata juga belasan juta, cuma yang termahal itu 21 juta. 21 juta. Sepatu ya. Gila, ini kemarin sepatu harga 21 Kemarin 21 juta diinjak-injak. Iya. Ini 5 juta dibelai-belai. Iya, kemarin 21 juta diinjak-injak, Cakbar. Iya. Ini Bro Fadil 15 juta dielus-elus ya. Nah, kalau orang mau ternak sebenarnya kan ini ada nilainya juga. Oh iya benar. Nah, digigit tuh. Nggak apa-apa, gigitnya gini manja. Oh, gigit manja tuh. Jangan sampai nggak bisa pulang lagi, Bro. Kita nggak ada BPJS nih. Memang ini kan hewan liar. Insting untuk gigitnya tetap ada, tetap bertahan. Giginya nggak diasah atau Enggak. Didempulkan? Dempul apa? Ditumpulkan? Enggak ditumpulkan. Enggak ya? Enggak. Oh, memang gitu ininya ya. Ya, udah resiko sih sebenarnya. Pelihara kucing juga, kalau kucing yang lagi birahi atau apa kan tetap gigit juga kan, ada pernah gigit kan. Kalau musang juga gitu, kalau dia lagi birahi dia gigit. Bro, pertanyaan tadi belum jawab, Bro. Apa itu? Gimana cara nangkap musang di cara liar sih? Ya pertanyaannya sih jawab dulu, tangkapnya untuk apa? Ya mungkin gini, kadang di situ ada ternak sehingga sering makan ternak, jadi mau ditangkap dan dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh gitu. Nah, edukasinya seperti ini. Kalau ada musang liar yang datang ke rumah, contohnya di atap. Seringnya di atap. Tergantung mau dia pindahkan atau mau dibunuh. Nah, biasanya kita kan nggak anjurkan dibunuh. Ya, kalau dibunuh nggak mau saya bilang caranya gitu ya. Nah, bunuh caranya banyak. Oh, banyak. Nah, tapi jangan. Nah, kalau merasa terganggu dengan keberadaan dia, bisa pakai misalnya contoh kan di plafon. Itu di plafonnya diterangi lampu. Seminggu aja terangin lampu, pasti nggak balik lagi. Karena dia nggak suka yang terang-terang ya. Ini kan terang-terang dia nggak suka. Ini berarti gini nggak suka ada ya. Atau kita gelapin aja nggak?
Hah? Kita tes. Jangan dong, nanti Nggak, kabur nanti. kabur pula dia. Nah, itu kalau di apa di plafon ya. Dikasih terangin aja. Nah, Gitu. kalau mau nangkap, mau pindahin bisa Kalau di halaman-halaman rumah gitu kan, ya nggak dapat. Kita nggak kita bisa ya? kejar nggak bisa. Tetap nggak bisa. kita nggak bisa dikejar ya. Kan kebanyakan ini banyak beredar racun-racun itu ya. Iya, racun. Itu yang agak-agak ya. sebenarnya berbahaya juga kan. Iya. Kasihan si musangnya. Sih. Kita bunuh induknya, anaknya kan pasti nunggu gitu. Oke. Oh. Saya lihatnya kok kayak mirip-mirip ini ya. Ada serigalanya sedikit wajahnya. Ada apanya sih? Itu mandinya sehari berapa kali, Bro? Tergantung orang mau mandiin berapa kali. Kalau Bro Fadil mandiin berapa Saya kali? mandiin kalau saya mau pegang. Berarti Kalau saya mau sehari pegang, berapa kali mau pegang? Tergantung. Kadang kan kita sibuk. Jadi malam cuma kita lepas gitu. Lepas liar. Lepas di dalam rumah. Oh, dalam rumah. Nah, kita nggak pegang, dalam main-main sendiri gitu nggak Oh, pegang. berarti ini di rumah sering lepas-lepas. Sering lepas malam. Karena kan emang Terus dia kemana tuh? dia Mutar-mutar aja. Mutar-mutar aja situ. Pupnya atau Pupnya di satu tempat. Oh, dia pasti kalau mau ngepup, Di satu tempat. Dia milih satu tempatnya, dia situ pup, situ pinya situ juga. maksudnya di situ selalu atau Di situ pindah-pindah? selalu. Di kamar mandi. Kalau Toilet. bisa kita ajarin di kamar mandi. Bisa diajarin? Bisa diajarin. Gimana cara ajarinnya, Bro? Ya sering-sering dibawa aja ke kamar mandi. Enggak, dia memang misal gini. Iya. Dia misal di kandang, satu kandang gitu. Dia pupnya di ujung misalnya. Nah, kalau kita bersihin pupnya itu, besok dia pup lagi di situ. Oh, gitu. Tetap pup situ, dia tetap cium aroma pupnya di mana, daerah mana. Nah, Ini Moldi ini udah punya anak? Moldi ini kebetulan, nah saya kan dari 2013 main musang, pelihara musang. Di 2014 atau 15 kalau nggak salah pernah dia punya anak. Itu Berarti baru 2 tahun udah punya anak. ya dia kawin. Nakal ya. Lo nakal ya, musang. Nah, Dia kawin dan ada hasilnya anaknya. Eh. Kemudian setelah itu anaknya kemana? anaknya kebetulan yang dari 2 induk, yang induk pertama gagal Poligami dah. poligami. Waduh, lo udah nakal poligami lagi. Oh, Moldi. Hei. Induk pertama gagal, induk kedua berhasil, cuma ada dari 3 ekor cuma 1 yang selamat. Nah, Sekarang dari gimana situ dari situ saya mulai down jadi peliharaannya mulai agak slow. Kemudian ada yang saya lepas karena udah kesibukan. Nah, ini di 2019 awal kemarin saya mulai lagi moldi, cuman sisa moldi dengan ada 1 ekor lagi musang bulan. Betina. Waktu 2019 itu. Betina. Jantan juga. Tapi nggak beranak kan? Belum. Itu bahaya itu. Nah, sekarang ini dia udah mulai kawin lagi. Oh. Nah, udah kita cari pasangannya lagi. Udah ketemu? Udah 3 Ya, ekor. kalau belum temu kita cari jodohnya mungkin. 3 ekor. 3 ekor. Dan udah kawin semua, nunggu lahir aja. Oh ya? Iya. Moldi, kasihin Rahmat dong 1. Di. Si Rahmat jomblo tuh nih. Mat. Minta aja Kalah. Moldi masa Kalah sama musang. musang. Aduh, Musangnya 3 ya? Dia Rahmat masa kalah sama musang nih. Musang aduh udah pasang 3 nih ya. Musang 3. Luar biasa. Jadi memang musang ini dengan tupai itu beda ya? Beda. Tupai lebih kecil ya? Nah, itu dia. Cerape ya bahasa Aceh? Cerape. Dah, Oh, tupai itu cerape ya bahasa Aceh ya? tupai cerape itu. ya bahasa Aceh ya? Nah, nih biar nggak salah nih. Oke. Jadi kita ini kan musang. Daerah musang itu ada musang pandan, musang bulan yang di Takengon, kemudian ada binturung yang dilindungi yang besar yang kayak beruang. Yang besar, Pernah lihat? yang bulunya panjang-panjang kayak Oh, ini landak. bukan, binturung. Saya nggak pernah lihat sih. Nggak pernah kayaknya. lihat. Nah, kemudian ada musang jerapah. Musang jerapah itu ada motifnya loreng-loreng kayak harimau. Kemudian ada yang motifnya totol-totol. Itu Prinodon. Kalau musang king? Musang king tuh durian. Durian ya? Oh. Durian. Nah, binturung. Nah, saya tanya musang king, ternyata tuh nama durian. Afsar tahu kan musang king kan? Musang king durian. Di mana? Di film apa? Upi Upin.
Wipin kan? Kenapa wajahnya? Jadi, nah si tadi itu cerape, kemudian berang-berang. Oh, berang-berang juga mirip ya? Berang-berang. Nah, benar. cerape itu ya dia dari famili Mustalidae, beda dengan ini. Ini Paradoxurus. Ya, nah, jadi itu cerape itu dia yang main di tanah, suka curi ayam, yang kalau suka makan ayam kepalanya ditinggalin. Kepalanya aja dimakan. Ya, Cerape. kan? Nah, itu cerape. Cerape dan cerape itu juga lebih Cerape jinak kan bahasa- daripada ini. Cerape bahasa Aceh kan? Ya. Bahasa Indonesia tupai. Bahasa Indonesianya garangan. Tupai bukan. Cerape itu bahasa Sumatera. Bahasa Indonesia garangan. Nah, kalau tupai itu beda dengan ini. Tupai itu dia pengerat. Pengerat. Bajing ya, tupai yang di tanah. Tupai itu bentuknya hampir mirip dengan garangan tadi, mukanya runcing, tupai tanah. Kalau yang di pohon kelapa itu bajing kelapa. Jangan salah-salah, warnanya sama tapi beda bentuk muka. Oh gitu ya. Ya. Berarti besok-besok kalau ketemu di kegelapan kita lihat mukanya dulu terang ya. Lu siapa nih gitu kan? Yang di kelapa itu makan kelapa bajing namanya. Bajing. Bajing kelapa. Tapi bukan semua yang makan kelapa itu bajing kan? Enggak. Yang Bajing. suka ninggalin juga bajing. Karena ada kan yang sana kan ada yang jualan kelapa kan, banyak orang makan ya. Jadi jangan dibuat nanti tiba-tiba datang, oh ini bajing nih makan kelapa. Ya. Bahaya Firman. Oke. Nah, satu lagi tadi berang-berang. Berang-berang itu yang main yang suka Air. di air. Betul. Nah, dan itu juga nggak kalah jinaknya dengan ini. Oh gitu ya. Ada di rumah berang-berang enggak? Pernah punya. Pernah punya. Pernah punya dibawa kabur tapi sama berang-berang liar. Oh iya. Dibawa kabur sama berang-berang liar? Jadi kasusnya gini. Bentar, saya nggak ngerti tadi. jadi dia betina. Terus saya kebetulan lepas hari itu saya lepas tanpa pengawasan. Jadi datang ngusang berang-berang liar yang datang ke rumah jantan. Nah, di berang-berang ini kasusnya dia sama kayak harimau sama kayak singa bergerombol. Ada alfa, ada omega. Oke, sebentar lagi ya. Nah, jadi Udah deh biarin aja. nah si betina tadi harus ngalah sama alfanya. Jadi dia harus ngikut. Dia kan agak berantem gitu, terus ngikut. Paksa dia ngikut. Sempat ngucapin salam perpisahan juga. Oh iya benar. Iya. Caranya? Jadi dia udah ngikut satu malam, nggak balik-balik. Malam ketiga dia datang. Dia panggil, saya kasih makan. Dia ngajak jalan, jalan. Kalau saya udah balik nih, udah balik ke rumah, tetap dia panggil jalan. Terakhir dia ngajak ke tempat dia terakhir pup. Nah, itu dia pup. Setelah itu udah pulang. Saya pulang, dia ikut pulang. Besok nggak balik lagi. Oh gitu. Salam perpisahan. Terus kok tahu itu dia kan wajahnya sama semua Ya, mereka. memang nggak ada lain itu, cuma dia yang jinak, lain nggak jinak. Oh gitu. Berarti mereka ikutin gerombolan ya? Iya. Kalau musang nggak. Musang enggak ya? Musang individual Ya. ya. Oke. Luar biasa nih si Moldi ini ya. Oke, Rahmat, ada pertanyaan lain dari netizen kita sih? Ini 10 menit yang lalu nih. Oke. Dari Arsila Akbar. Arsila Akbar. Ya, dia tanya ini, Om, kalau digigit itu gimana sih cara ngobatinnya? Atau dibiarin aja atau gimana sih? Nah. Kalau udah digigit gimana caranya? Betul. Nah, gigitan kalau dia kan gigitan, ada yang gigitan dari musang anakan, ada yang musang dewasa seperti ini. Kalau penanganannya beda. Kalau musang yang anakan kan digigit paling bolong ataupun agak luka lah, Jadi dia ya sama sepertinya kayak penanganan luka yang lain. Kita bersihin, air mengalir, terus kita kasih antiseptik, terus kita kasih obat gitu. Nggak ada yang mesti harus suntik rabies atau nggak ada. Nggak ada. Paling ya kita antibiotik. Ini udah anteng deh. Ya. Kecuali yang gigit itu musang liar yang besar, yang tiba-tiba kita tangkap terus kita pegang gigit. Itu. Nah, itu gimana? Itu agak hati-hati. Oh gitu. Ya, karena mungkin dia makanannya nggak teratur.
makannya mungkin bisa kayak Bisa demam ya gitu ya, serangga, segala macam. Nah, itu ya penyebab demam itu. Oh gitu. Makanya harus suntik juga antibiotik, terus ada suntik tetanus ya nggak salah. gitu. Ya, terus banyak suntik lain lah. Nah, tapi kalau yang anakan ya nggak masalah, kita cuman bersihkan aja gitu, bersihkan lukanya, nggak sampai buat demam sih. Iya. Apa sih? Suka kan ini? Ingin pegang. Mau pegang? Oke, bro. Kalau gitu ada pertanyaan lain? Udah terjawab semua. Udah terjawab semua ya? Firman, ada yang masuk ke DM ya? Aman ya? Aman. Udah ditanyain ya? Oke, bro. Mungkin satu kalimat terakhir untuk teman-teman masyarakat Aceh pada khususnya. Atau kawan ya ke masyarakat Aceh lah. Iya, Ini mungkin ke kamera mana sih? Boleh. Kamera ini ya. Kamera ini. Oh. Sebenarnya gini, buat kawan-kawan ataupun orang-orang yang suka salah menganggap musang ini hewan hama, sebenarnya kita bisa ubah mindset orang bahwasanya hewan ini juga bisa dipelihara. Ya, dia hama kalau dia udah mengganggu. Misalnya makan ayam segala macam, tapi kan bisa kita pindahkan, bisa kita usir, bisa kita banyak cara-cara yang lain. Nah, kalau mau tahu caranya ya gabung sama kita. Jadi kita punya Facebook itu, kalau sekarang ada 2 Facebooknya, Musang Lover Aceh, sama satu lagi Musang Lover Aceh MLI Regional Aceh. Nah, itu gabung aja sama kita, ataupun nanti bisa ke nomor kontak saya, bisa juga misalnya. Iya, baik. Sebelumnya sahabat Ujung Barat, ini mungkin podcast kita kali ini agak berbeda. Ada 2 poin. Yang pertama, kita hari ini mendatangkan salah satu tamu yang bukan dari unsur manusia. Dan satu lagi, kita juga hari ini membuka untuk penonton ya. Jadi makanya ada gangguan-gangguan bocah-bocah ini, dimaklumi ya. Tapi saya rasa kalau binatangnya mungkin muka Musa, nggak berani juga dinonton ya. Oke bro, kalau gitu makasih banyak. Terima kasih telah hadir di sini. ya. Dan terima kasih juga si Moldi. Oke, thank you Moldi. Ya, hai. Ya. Oke, sama-sama kita ucapin salam ke kamera itu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.